Jadi Cyber Agent itu subsidiarinya Cyber Ventures, subsidiarinya Cyber Agent. Jadi Cyber Agent itu dimulai dari Jepang tahun 1998. Jadi kita mulai dari internet advertisement. Dan dari situ kita expand ke media, ke games, dan akhirnya juga investment division kita, which is Cyber Agent Ventures. Nah, Cyber Agent Ventures sendiri udah invest lebih dari 150 company di Asia. Dan di Indonesia kita udah invest 5. Kurang seperti contohnya Tokopedia, Bilna, Fit Plaza, dan Koda dan Touch10. Dan di other emerging market seperti Vietnam dan Thailand kita juga aktif. Jadi kurang lebih kita ada di 8 negara dan kita adalah investor dalam seed sampai ke Series A investment. Kurang lebih kita ngelihat 3 faktor, market, tim, dan strategi. Jadi in terms of market artinya apa? Itu adalah seberapa besar market itu di Indonesia bisa increase. Apakah itu increasing market or decreasing market. Jadi kita ngelihatnya tuh market potensi dalam 4-5 tahun ke depan. Dan in terms of market kita juga ngelihat apakah startup ini bisa jadi market leaders dalam sektor tertentu. Misalnya seperti contoh market leaders in marketplace, market leaders in B2C retail, market leaders in games for example. Jadi daripada kita ngelihat berapa profit yang bisa diproduce dalam short term, kita ngelihatnya dalam 4-5 tahun lagi apakah company ini bisa jadi number 1 leaders di market tertentu. Itu untuk marketnya. Yang kedua kita ngelihat tim. Tim itu artinya apakah foundersnya itu committed, apakah punya long term vision, apakah hanya mengejar uang aja. Gitu. Itu sangat penting sekali. Jadi kita ngelihat founders yang mempunyai visi dan bisa punya satu visi untuk membangun jadi internet nomor 1 di Indonesia, atau ingin untuk menciptakan edukasi yang lebih baik di Indonesia. Jadi kita melihat founders itu dalam values-nya juga, bukan hanya in terms of berapa uang yang bisa diproduce. Itu mungkin sedikit lebih subjektif. Dan yang ketiga adalah strategi. Ini adalah mengenai lebih competitiveness-nya terhadap kompetitor lain. Suatu hari pasti akan ada kompetitor misalnya. Jadi apakah yang membedakan mereka dengan kompetitor lain? Apakah mereka punya sustainable advantage? Misalnya mungkin mereka ada very good team culture. Itu satu sustainable advantage yang susah di-copy dari company lain. Jadi kita juga melihat dalam interest strategi itu juga. 一番重要な KPI は、ユーザーのニーズがあるかどうかを確認できるような、リピート率だったりとかリテンションのレートだったりとかを重要視してます。Jadi kurang lebih kita ngelihat demands dari usernya. Jadi in a sense tentu aja kayak number of registered users, number of members itu penting, tapi kita ngelihat beyond that. Jadi bukan hanya registered member saja, seperti contoh frekuensinya, seberapa sering user itu kembali lagi. Jadi number of repeat users. Kalau misalnya dalam B2C retail tuh kita bukan melihat number of registered members dan bukan melihat of salesnya aja, kita melihat berapa dari sales itu user yang balik purchase lagi. Jadi kita lebih melihat seperti apakah user ini ngelihat website itu tuh value atau enggak. Kalau misalnya mereka lihat suatu website valuable, user bakal balik untuk purchase lagi. Jadi misalnya repeat users. Kalau dalam mobile game seperti contoh daily active usersnya, MAU-nya berapa, retention rate-nya berapa, dan lebih ke arah repeat frekuensinya sangat-sangat penting.ステージによって違うんだけども、シードステージとシリーズ A は、ノンファイナンシャル KPI の方が重要だとなっていて、そのデータステージになればなるほど、ファイナンシャルのところも見られるようになるけども、我々はアーリーステージインベスターなので、ノンファイナンシャルの KPI を重要視しています。So it depends on stage. So in a sense that from seed to Series A, typically it's very early, sangat early, makanya itu masih belum ada financial KPI yang justify. Jadi mereka belum optimal dalam monetization. Jadi kita nggak judge dalam financial KPI untuk yang early stage. In a sense kita judge lebih seperti yang saya bilang, seberapa banyak usernya kembali, seberapa banyak usernya itu memakai website tersebut. Jadi in a later stage, mungkin seperti beberapa tahun setelah mereka memulai, financial KPI baru akan lebih important dibanding yang early stage-nya. Jadi depends on stage. Yang early kita belum melihat financial KPI-nya, yang later stage baru kita melihat financial KPI-nya.
2つ重要なのがあって、1つ目が、作りたいものを作るんではなくて、しっかりとユーザーのニーズだったりとか世の中の課題になっているもののソリューションであることが重要だと思います。Jadi kita ada 2 points. Yang paling pertama adalah untuk suatu startup bukan menciptakan apa yang mereka mau ciptakan saja. Jadi mereka harus menganalisa apa sih problem di Indonesia yang besar. Jangan dimulai dari niche aja, tapi mungkin suatu hari itu bisa scale untuk solve problem yang lebih besar di Indonesia. Jadi melihatnya dari user demand-nya dulu, bukannya menciptakan apa yang mereka mau ciptakan dulu terlebih dahulu. Itu poin nomor 1. インターネットビジネスってそんなにすぐに立ち上がらないので、すごいロングタームでしっかりとパッションとビジョンを持ってやれる経営者に僕たちは届けたい。Dan menurut kita internet bisnis itu memerlukan waktu yang sangat lama. Dan in a sense kita melihat suatu founders itu harus mempunyai long term vision. Karena internet bisnis tidak bisa profitable, tidak bisa sukses dalam 1-2 tahun saja. Dan mereka memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk itu kalau cuma mengejar uang saja akan cepat menyerah. Ya maka itu founders harus mempunyai satu passion untuk mendorong mereka untuk bisa lebih patient, lebih sabar untuk membangun suatu internet bisnis yang lebih sukses. Jadi itu 2 poin yang kita lihat.